Husmi Junioto Isra, BP 19101155110248 selaku moderator. Selanjutnya ada Permana Agung Supratman dengan nomor BP 19101155110246. Selanjutnya ada Putri Ramadhani dengan nomor BP 19101155110247. Dan selanjutnya ada Rizky Juliarman dengan nomor BP 19101155110249. Selanjutnya ada Rifki Permanda dengan nomor BP 19101155110250. Selanjutnya ada Sania Novitasari dengan nomor BP 19101155110252. Dan yang terakhir ada Sarli Mawarni dengan nomor BP 19101155110253. Oke, baiklah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sarli Mawarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarli Mawarni, BP 190253 dari akuntansi 6, kelompok 5. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai balance scorecard yang disingkat dengan BSC, strategi UMKM menghadapi dunia usaha yang kompetitif. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu BSC. BSC pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992 sebagai seperangkat pengukuran kinerja yang memberikan manajemen puncak, pandangan yang cepat dan komprehensif tentang perusahaan. Balance scorecard memasukkan ukuran-ukuran finansial yang memberikan hasil yang telah dilakukan dan melengkapinya dengan ukuran-ukuran operasional, di antaranya kepuasan pelanggan, proses internal, dan inovasi dan perkembangan. Adapun menurut Paul R. Niven pada tahun 2005 mendefinisikan BSC sebagai seperangkat pengukuran kuantitatif yang dipilih secara cermat dari strategi organisasi sebagai alat bagi pemimpin organisasi untuk mengkomunikasikan kepada karyawan dan stakeholders eksternal mengenai outcome dan faktor pendorong di mana organisasi akan mencapai visi dan tujuan strateginya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, BP 0247. Baiklah, menurut Muryadi 2021, balance scorecard terdiri dari dua kata, kartu skor, scorecard, dan berimbang balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personil di masa depan. Balance Scorecard (BSC) atau kartu skor berimbang hadir untuk menjawab tantangan tersebut, menyatakan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya dilakukan atas perspektif keuangan saja, yang biasa digambarkan dengan pendapatan dalam laporan keuangan, tetapi juga diperlukan evaluasi atas perspektif non-keuangan yang memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan perusahaan. Balance scorecard atau biasa disingkat dengan BSC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton melalui paper yang berjudul The Balance Scorecard Performance. BSC digunakan untuk melakukan pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan dengan mengukur 4 perspektif yang sering terkait dan memberikan dampak sebab akibat, yaitu finansial, consumer, internal business process, dan learning and growth. 3 perspektif terakhir dikategorikan sebagai perspektif non-keuangan. Keempat perspektif membentuk suatu hierarki dengan menempatkan perspektif finansial sebagai tujuan utama dan learning and growth sebagai fondasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Novitasari, BP 190252. Penerapan balance scorecard dalam formula strategi UMKM. 1. Menentukan visi dan misi. 2. Menentukan tujuan strategi dan analisa keterkaitan serta hubungan sebab akibat. 3. Analisa pengukuran kinerja berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. 4. Menyusun target, tujuan strategi dan evaluasi kinerja. 5. Perbaikan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor diperlukannya penggunaan balance sheet scorecard Pendai 2005 menjelaskan berbagai alasan mengapa BSC digunakan dalam UMKM. BSC adalah alat komprehensif untuk memahami pelanggan dan kebutuhannya dan kesenjangan kinerja. BSC menyiapkan logika untuk menciptakan modal intangible dan intelektual, di mana dengan pengukuran tradisional dalam sistem kinerja sulit dilakukan. BSC mampu mengartikulasi strategi pertumbuhan menjadi keandalan bisnis yang fokus kepada upaya-upaya non-finansial. BSC membuat karyawan memahami strategi dan kaitan sasaran ke dalam operasi perusahaan hari ke hari. BSC memfasilitasi umpan balik evaluasi kinerja dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan balance scorecard pada UMKM. Robert Kaplan dan David Norton mensyaratkan dipegangnya 5 prinsip utama sebagai berikut. 1. Menerjemahkan sistem manajemen strategi berbasis balance scorecard ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang dapat memahami. 2. Menghubungkan dan menyelaraskan organisasi dengan strategi itu untuk memberikan arah dari eksekutif kepada staf garis depan. Yang ketiga, membuat strategi merupakan pekerjaan bagi semua orang melalui kontribusi setiap orang dalam implementasi strategis. 4. Membuat strategi suatu proses terus-menerus melalui pembelajaran dan adaptasi organisasi. 5. Melaksanakan agenda perubahan oleh eksekutif guna memobilisasi perubahan. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini mengenai kasus balance scorecard, strategi UMKM menghadapi dunia usaha yang kompetitif. Dan sekian juga presentasi dari kelompok 5. Semoga hal yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.